Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dari S1 Keperawatan kelas C dengan NIM 23161420111095. Di video ini, Miftah akan merangkum materi 1 sampai materi 6 mata kuliah kewarganegaraan sebagai ujian tengah semester 2 yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Wahid Asyari MAP. Yuk teman-teman, mari kita lihat rangkuman materinya. Let's go! Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam literatur Inggris, ketiganya tadi dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizenship education. Ada 3 berarti ini istilahnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas definisi pendidikan kewarganegaraan menurut M. Mukman, Sumantri 2001. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratif yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita bahas kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Itu menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Apa tuh istilahnya warga negara yang baik? Nah, warga negara yang baik itu istilahnya tuh good citizen. Tadi ada 3 nih pembahasannya ya teman-teman. Masih ingat kan yang 3 tadi? Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Karena negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan yang mampu mengembangkan negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sangat penting nih teman-teman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yaitu bahasa Inggris. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, atau juga jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Selanjutnya, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu apa teman-teman? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dapat dikenal oleh bangsa lain. Teman-teman, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan, dan identitas nasional
penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas. Baik, sekarang kita bahas dinamika dan tantangan. Apa sih tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Nah, yang pertama tuh lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum jadi menurun, kepatuhan membayar pajak jadi kurang, kesantunan, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan yang serba instan, menyontek, plagiat, malas, buang sampah sembarangan. Teman-teman termasuk nggak nih? Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasinya untuk bangsa lain, bukan untuk bangsanya sendiri. Ketiga tadi, yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing dibandingkan dengan bendera merah putih. Gimana itu teman-teman, lebih bangga sama negara orang lain, kayak mana itu, ya Allah. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang simbol bangsa sendiri, lebih mengekspresikan dan senang menyikapi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu daerah dan negara sendiri. Sangat gimana sih tantangannya gitu, sangat jauh perbedaannya, sangat hebat tantangannya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, ayo mari kita tinggalkan hal-hal yang seperti tadi. Selanjutnya, konsep dan urgensi integrasi nasional secara etimologi. Integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Secara terminologi, dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Jenis integrasi, yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, yang ketiga integrasi sosial budaya. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas menurut Suroyo 2002. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia ini. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi ini mengenai wilayah Hindia Belanda, atas wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Itulah rangkuman materi yang bisa Miftah berikan dan Miftah jelaskan dari materi 1 sampai materi 6. Semoga bermanfaat. Hai teman-teman dan adik-adik yang mungkin masih bingung untuk menentukan pilihannya masuk ke sekolah tinggi kesehatan yang mana. Jadi Miftah mau rekomendasiin teman-teman untuk gabung ke Universitas Muhammad Natsir, Yarsi, Sumatera Barat. Yuk teman-teman, wujudkan cita-cita teman-teman di sini bersama Universitas Muhammad Natsir. Informasi mengenai biaya uang kuliah dan jurusan apa aja yang ada di Universitas Muhammad Natsir, Miftah cantumin di sini. Silahkan dilihat. Dadah.